Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Iya Pak, baik Pak. Yang lain gimana? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih udah menunggu, maaf ya. Menunggu Pak. Udah terlambat aja. Pagi jam 7 sudah nongkrong nih. Rajin bener anak mahasiswa kita ini. Sudah nongkrong sebanyak 66 orang. Ini udah nongkrong depan laptop, belanja. Bismillah, semoga kita mendapatkan ilmu, mendapatkan pelajaran dari hari ini ya. Oke, teman-teman, ini adalah minggu ke-6 pertemuan, minggu ke-5 pertemuan kita hari ini ya. Absennya sudah, oh ya belum tampil ya. Oke, saya aktifkan presensinya. Teman-teman bilang ya kalau ini suara Pak nggak kedengaran. Kedengaran jelas atau kecil ya? Ini suaranya. Jelas Pak. Jelas ya? Kedengaran Pak. Oke. Jelas Pak. Oke. Teman-teman bisa isi absen melalui Pocket ya. Oke, selesai. TPB, TPB 56. Oke. Oke, silakan absen. Saya kirim ke WA ya. Jadi yang bisa absensi melalui Pocket, silakan melalui Pocket. Kalaupun tidak bisa, nggak apa-apa, ada absensi manual melalui Google Classroom ya. TPB 56. Absensi pertemuan 5 TPB 56. Ya, yang bisa absen silakan absensi melalui Pocket, ataupun nanti saya sediakan absensinya di Google Classroom. Ini belum refresh. Sejauh ini masih ada yang belum bisa melalui Pocket, teman-teman? Ya? Belum Pak. Belum. Kenapa? Oke, saya sediakan. Oke. Teman-teman sudah nampak di Google Classroom-nya ada video penjelasan nggak ya?
Ya, tes. Halo. Ada Ya, Pak. penjelasan? Ada penjelasan? Ada tampak nggak ini di pertemuan 5-nya? Ya, ada absensi ya. Ya, Silakan Pak. absen. Sudah 22 orang yang berhasil absen. Ini penjelasan materi kita. Jadi ada 3 file ya untuk modul. Ada 2 slide dan 1 modulnya. Untuk modul etika dan pemanfaatan TI dan keamanan data dan informasi. Jadi ini ada slide-slide-nya. Jadi ada modul penjelasan etika, ada modul penjelasan keamanan data. Penjelasannya juga saya siapkan dua video untuk penjelasan materinya. Oke. Teman-teman, kita sedikit membuka tugasnya minggu lalu. Sudah upload semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Syukur. Sudah, Pak. Kita sebanyak berapa orang nih? Delapan 84 orang ya di kelas ini. Jumlah 84 yang upload 80 kalau di sini. Coba kita buka. Ini sambil melihat ya teman-teman. Jadi enggak tanya lagi, Pak, sudah sampai belum? Pak mintanya penulisan filenya itu saya tulis ya, agar seperti biasanya teman-teman, tugas 2 NIM, nama, baru TPB, seperti itu ya, agar memudahkan sih. Nah ini yang sudah upload ya, sambil lihat ya. Jadi ada yang teman-teman yang nanya, Pak sudah sampai belum? Kalau 84 orang nanya seperti itu, sama kayak ini kumpul tugas manual ya kalau seperti itu. Jadi lihat saja ini video. Ini yang sudah upload, yang sampai ke Google Drive saya. Ada yang join nih. Oke. Ada nggak namanya teman-teman? Sambil melihat ya. Ada namanya? Kalau yang ada 2 kali upload ini, saya mungkin akan lihat berdasarkan waktu terakhir dia upload. Biasanya itu kan sudah diperbarui ya. Ini yang sudah berhasil upload. Jadi ini ya. Sebenarnya uploadnya cukup sekali saja teman-teman. Tapi beda kalau teman-teman ada yang ingin dirubah dari upload yang sebelumnya. Baru yang kedua. Ini nggak ada nama nih, ini judulnya aja. Kalau nggak ngelihat di sini, namanya di sini kan judul artikelnya, namanya
Judulnya diisi di filenya, bukan judulnya ditulis di, bukan judulnya ditulis di nama kenamaan file. Nah, ini kok ngirim JPG ya? Oke, itu ya. Ada nggak teman-teman namanya? Ada, Pak. Saya ada. Ada ya? Alhamdulillah Pak, ada Pak, ada. Ada. Jadi yang sering yang nanya-nanya itu ini ya, lihat aja video nanti. Ini kan pertemuan kita hari ini saya rekam untuk dokumentasi sebagai bentuk bukti pertemuan kita hari ini. Maaf Pak, mengganggu Pak. Oke. Izin bertanya Pak. Iya, silakan. Itu di chat kan ada yang nanya. Kan kita ini apa absennya pakai pocket kan Pak? Iya. Pakai barcode di pocket. Nah, tapi di pas sudah absen itu udah ngebarcode tulisannya kan berhasil Pak. Tapi di riwayat apa presensinya itu nggak hadir Pak. Kayak masih merah gitu. Itu dari pertemuan kedua atau ketiga kemarin itu memang itu masih bermasalah di pocket mahasiswa. Tapi sebenarnya teman-teman sudah berhasil. Coba saya refresh tadi. Di tampilan pocketnya teman-teman aja. Nih, coba. Iya Pak, oke siapa ya? Siapa ya coba? Nah, ini yang Muhammad Alparido, ini sudah berhasil absen, sudah tercentang. Merah ini yang berhasil absen ya teman-teman. Yang biru ini jika saya ingin men-save-kan hadir secara manual. Nah, yang sudah absen sampai sekarang sejauh ini. Jadi absen barcode itu yang saya bagikan itu aktifnya 1 jam. Jadi sebenarnya kalau kita perkuliahan itu sudah tersistem, pocketnya sudah berjalan dan berlakunya sistem keterlambatan, yang telat absen berarti tidak hadir mestinya. Oke, teman-teman kalaupun masalah dengan absennya tidak bisa melalui pocket, saya sediakan absensi manualnya ya. Ini ya absen sejauh ini ya. Oke, bisa dicek ya yang tampilannya ke absen tadi. Oke, lanjut ke absen sudah. Ini modul kita ya teman-teman. Modul kita ada 3 modul dan 1 modul utamanya dan dua ada 2 slide pendukung. Ini 2 etika dalam pemanfaatan teknologi dan keamanan data dan informasi. Etika pemanfaatan teknologi, keamanan data dan informasi. Jadi modul ini modul utamanya sebenarnya nggak juga terlalu banyak ya, tapi bagaimana agar rapi dalam presentasi itu menggunakan slide ya. Betul. Kita sejenak ulas tentang materi kita hari ini, yaitu etika pemanfaatan teknologi. Etika ini bukan hanya etika kita terhadap orang yang lebih tua atau dalam lingkungan kehidupan, tapi etika dari pemanfaatan adanya teknologi. Bagaimana kita menghargai sesama pengguna teknologi, bagaimana kita dalam penyebaran informasi, dan keamanan data itu bagaimana kita data yang kita miliki itu aman. Keamanan data aman dan tidak ada
orang yang berniat jahat dari data yang kita. Sejenak kita baca dulu ya, moral. Jadi etika ini berkaitan dengan moral, berkaitan dengan aturan, berkaitan dengan hukum kebiasaan. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Moral. Orang kan sering menilai itu mana moralnya, mana etikanya. Etika adalah secara umum, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Dalam bahasa Arab yaitu akhlak, perilaku yang ada di diri seseorang, yang berarti watak, perilaku, adat, kebiasaan dalam bertingkah laku. Akhlak dalam bahasa Arab, dalam Yunani ethos. Etika atau ethics ini adalah sekumpulan kepercayaan atau standar, teladan, arahan yang merasuk atau yang ada di dalam seseorang atau di dalam masyarakat. Itu etika. Tahu hukum adat lah ya, atau kebiasaan baik, sopan santunnya dalam penggunaan teknologi. Nah, adanya etika kalau kita melanggar itu adanya hukum Allah. Peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti peraturan hukum pemerintah terhadap subjeknya itu adalah seseorang, warga, atau bentuk pelanggaran. Jadi pemanfaatan teknologi juga diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, itu adalah Undang-Undang ITE. Kita baca saja di slide yang sama-sama. Aturan atau landasan atau aturan berkaitan dengan baik dan benar atau salah. Moral, institusi sosial dengan sejarah seperangkat aturan. Pengertian etika yaitu ethos atau akhlak yang sekumpulan kepercayaan, standar atau teladan yang mengarahkan, merasuk di dalam seseorang atau masyarakat. Terkait akhlak ya, terkait akhlak atau etika. Landasan hukumnya ini law, peraturan pemerintah atau subjeknya itu kita, warga. Nah, kemudian lanjut ke 3 alasan tingginya minat masyarakat akan etika. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai pengguna, sebagai pemanfaat teknologi, ini punyanya alasan mengapa pentingnya teknologi. Ini menurut James Amor, kelenturan logika. Jadi masyarakat harusnya khawatir kepada orang-orang memprogram komputer atau programmernya. Jadi kelenturan logika di sini bisa, kalau tidak ada etika, bisa saja seorang programmer itu membuat sistem yang salah sehingga memanfaatkan dia. Jadi masyarakat ini cenderung mengharapkan adanya etika dari pemanfaatan teknologi ini atau komputer. Jadi kekhawatiran ini terhadap pihak yang tidak bertanggung jawab atau bukan seorang programmernya ya, bukan berarti masyarakat takut dengan komputer, bukan. Tapi seseorang yang jahat dibalik dari sistem yang ada. Jika dia tidak adanya etika. Faktor transformasi. Jadi perubahan sejarah drastis dalam melakukan sesuatu, misalkan learning ini sebagai konsep baru dalam pembelajaran, e-commerce, e-shop ya, sebagai konsep baru berjualan. Jadi perubahan secara drastis ini hingga mengenyampingkan etika. Ini yang ditekankan bahwa pentingnya atau tingginya masyarakat akan harapannya etika sesama penjual sebagai pemanfaatan dari teknologi. Kita sebagai pemanfaatan e-learning ya. E-learning ini
Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Kan perubahan ini cepat ya, drastis. Kalau tahun lalu itu belum ada, orang banyak menggunakan Google Classroom atau perkuliahan menggunakan Meet. Jadi itu kan perubahan secara cepat. Di tahun ini kita sudah menggunakan teknologi walaupun dalam masa pandemi. Dan harapannya kita bisa menyesuaikan dengan faktor dari transformasi tersebut. Sorry, ada yang masuk. Faktor yang tak kasat mata. Semua operasi internal komputer tersembunyi dari penglihatan pengguna. Nah, jadi kan pemanfaatan teknologi ini kita nggak tahu siapa yang berkepentingan di balik ini atau yang bisa mengakses data tersebut. Karena jadi harapan kita manusia itu adanya etika sebagai komputer. Jadi aturan dalam penggunaan teknologi. Ya, jadi kalau adanya etika atau aturan itu mengetahui batas-batasnya, mengetahui aturan agar bisa saling menghormati, bisa menghargai, walaupun teknologi itu terbuka, umum, luas, publik bersifat. Ya, berlandaskan etika yang ada. Kejahatan dalam penggunaan komputer, memasukkan instruksi yang tidak sah, perubahan data input, perusakan data, ini bentuk-bentuk kejahatan. Komputer sebagai pembantu kejahatan. Jadi orang yang jahat juga menggunakan teknologi, menggunakan komputer. Orang yang ingin meretas sebuah situs atau hacker ya, ingin merusak sebuah website, dianggapnya dapat mengambil keuntungan dari sana. Dia juga menggunakan komputer. Jadi kejahatan itu kalau di bidang teknologi itu tidak menggunakan parang, tidak menggunakan senjata, tapi menggunakan sesama dengan menggunakan teknologi, sama menggunakan internet. Akses tidak sah terhadap sistem komputer atau yang dikenal hacking. Itu bentuk kejahatan. Kejahatan dengan penggunaan yang sama. Motif kejahatan. Motif kejahatan di bidang teknologi informasi itu ada dua motif, teman-teman. Satu, motif intelektual, motif kecerdasan yang dia miliki. Jadi jika dia berbuat jahat, jika dia merusak sebuah sistem, itu tuh ada yang motifnya kepuasan. Jadi misalkan dia tahu bagaimana meretas sebuah situs, dia bangga, dia bisa menerapkan ilmu yang dia pelajari dengan meretas sebuah sistem. Atau motif yang kedua, faktor ekonomi, faktor politik, faktor kriminal, faktor motif ekonomi, ingin mengambil keuntungan dari sistem yang dia retas. Faktor politik, dia ingin menjatuhkan pihak saingannya atau lawannya di bidang politik. Faktor kriminal, dia ingin mengganggu atau merugikan seseorang, atau faktor kejahatannya. Faktor ekonomi yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Itu faktor ekonomi. Sedangkan faktor intelektual itu kepuasan dari pribadi menunjukkan bahwa dia mampu. Dia mencoba untuk meretas. Dari pelajaran, misalkan dia pelajaran keamanan data, kemudian memang ada ya. Jadi dia dengan ilmu yang dia miliki, dia salah gunakan untuk mencoba mengganggu sebuah sistem, merusak sebuah sistem. Itu motif intelektual, kejahatan teknologi. Etika di internet. Nah, jadi etika di internet itu kan kalau zaman dahulu itu perang itu benar-benar perang, angkat senjata.
Jadi sekarang perang itu berbeda argumen, berbeda pendapat, berbeda pilihan. Sorry, ada yang masuk. Itu membuat media, membuat kita terbuka untuk perang, kebencian. Ada yang beda dukungan politik. Zaman baru-baru sudah ya kita ya pemilihan umum kemarin, adanya kelompok yang mengatasnamakan apa ya, A mengatasnamakan B, saling benci di sana. Nah, itu tidaklah bijak ya dalam pemanfaatan teknologi. Karena terbuka, semua media itu bisa saling perang berargumen. Kita kalau punya dukungan janganlah terlalu fanatik. Yang ingin jadi presiden siapa, yang bertengkar siapa. Beda dukungan klub bola, itu sering bertengkar, saling ejek. Jadi media sosial itu sama dengan hoax dan ujaran kebencian banyak digunakan. Ini media sosial, hoax dan ujaran kebencian. 4 pengaruh positifnya bagi internet. Positif internet terhadap demokrasi, memperkecil batas mobilisasi dan organisasi akar rumput. Jadi aksesnya luas, mobilisasinya bisa diakses dengan internet. Maksudnya ini memperluas, memperkecil batasan. Jadi tidak ada area dalam politik ya, dalam demokrasi itu tidak ada batasan jarak yang ada. Jadi seorang yang ingin mencalonkan diri bisa memanfaatkan teknologi, bisa menjangkau daerah-daerah yang terpencil, menyebarkan informasi. Yang kedua, meningkatkan jumlah pemilih dalam demokrasi. Kan kalau selama ini zaman dahulu itu harus melalui stiker atau tempelan-tempelan, spanduk-spanduk untuk mempromosikan diri. Kalau sekarang itu cukup melalui video, melalui iklan, dan sosial media lainnya. Membebaskan dari sekat geografis. Nah, ini terkait jarak ya, geografis ini. Jadi calon, contohnya saja pemilihan presiden kemarin. Pemilihan presiden kemarin itu kan kita di daerah kita, teman-teman di daerah teman-teman, tapi tahu mana presiden, mana calon presiden yang dipilih. Gitu. Jadi tanpa harus paslon itu atau calon itu datang ke daerahnya. Jadi membebaskan sekat geografis atau jaraknya. Keempat, berpotensi membebaskan warga negara dari ketergantungan pada negara atau penguat masyarakat sipil. Ini 4 pengaruh positifnya terhadap demokratisasi. Budaya partisipatoris di media sosial atau budaya kita. Nah, jadi partisipasi atau bentuk partisipasi kita dan pemanfaatan kita. Misalkan di YouTube. Di YouTube ini adalah channel partisipasi kita jika ingin membuat konten. Namun partisipasi kita juga bisa sebagai penonton, penikmat hiburan. Begitu. Ada ada blogs menjadi sarana untuk aktivitas jurnalisme. Jadi bisa posting artikel ataupun mencari sebuah artikel. Jadi adanya timbal balik seperti itu. Ada partisipasi dan partisipasi patorisnya, pemanfaatannya. Media sosial tahu ya teman-teman, YouTube, Twitter, Instagram, itu bentuk partisipasi kita dalam menyebarkan informasi atau kita mendapatkan informasi dari YouTube atau Twitter tersebut. Budaya partisipasi Tory muncul pada 3 tren penting.
teknologi baru yang memungkinkan khalayak untuk mengarsipkan atau menambah catatan. Kedua, munculnya subbudaya do it yourself pada media sosial dan tren ekonomi yang mendukung konglomerat media secara horizontal untuk arus gambar, ide, naratif, dan saluran media yang beragam. Ini budaya yang muncul. Teman-teman bisa baca, banyak ya. Jadi adanya teknologi ini kebebasan berpendapat, kebebasan menyampaikan pendapat. Ini kan luas tanpa harus tulis di koran. Selama ini kalau nggak ada teknologi itu koran, menyampaikan pendapat, menyampaikan keluhan, komentar masyarakat, ada kolomnya khusus biasanya. Kebebasan pendapat ini dijamin dalam undang-undang, tidak adanya deklarasi universal HAM, undang-undang, ya, pasal ini ya, kebebasan berpendapat. Teman-teman bisa baca manfaat kebebasan berpendapat ya, kreatif, inovatif. Jadi beda kalau sistem otoriter. Sistem otoriter itu tidak bisa berpendapat, tidak bisa menyampaikan ide atau masukan kepada pemerintah, tidak bisa berpikir kritis. Jadi kalau kebebasan berpendapat ya lebih kreatif, lebih inovatif, kita bisa menjadi diri sendiri, mengeluarkan kemampuan yang ada, dan berelasi dengan siapapun. Untuk dampak negatifnya, ini membentuk karakter individualis. Kalau kebebasan berpendapat, karena keterbukaannya bebas dalam berpendapat, semua merasa pendapatnya benar. Itu yang cenderung membentuk karakter individual. Menciptakan strata sosial. Jadi adanya gen atau adanya tingkatan di sosial masyarakat. Ini orang yang cenderung sosialita. Ini orang yang cenderung sering buka media apa. Jadi seperti itu ya. Strata sosial. Dan menimbulkan jarak antar warga yang ada. Strata sosial menyebabkan mereka hanya sibuk dengan gadgetnya, tanpa bersosialisasi dengan lingkungan yang ada. Ini dampak negatifnya, teman-teman ya. Saya kilas sejenak ya. Karena pertemuan kita ini juga nggak terlalu lama. Ini perlunya ada batasan kebebasan berpendapat. Stop untuk berbicara hal yang tidak pada koridornya atau tidak sesuai dengan kamu tidak bisa menguasai tersebut. Waspada dengan bicara, karena bersifat publik. Anda bisa dituntut jika kebablasan atau berbicara atau berpendapat yang merugikan atau menyudutkan orang lain. Ini batasan kebebasan. Ini diatur dalam undang-undang. Pembukaan Undang-Undang 45 bahwa kebebasan berpendapat tersebut bukanlah kebebasan liar tanpa tujuan. Berpendapat pun tidak boleh menjatuhkan, menyudutkan pemerintah, menyudutkan seseorang atau merugikan seseorang. Karena bisa dituntut atas nama pencemaran nama baik. Bisa. Ya, seperti itu. Ini batasan kebebasan. Bisa teman-teman baca atau dilihat di video, saya ada jelaskan. Ini undang-undang lembaga ITE yang menegakkan ITE di Indonesia. Ada Polri, Kominfo, dan pengelolaan domain. Ini ada 5. Etika berkomunikasi di internet. Landasan etika berkomunikasi yaitu teori ini memiliki makna bahwa dikatakan baik adalah mampu membawa fakta untuk kebaikan bersama. Utilitarisme. Teori hak dan kewajiban. Menggunakan media internet, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sama haknya. Semua orang di penggunaan internetnya haknya sama. Tidak ada yang menggunakan misalkan hanya
membatasi ini hak saya pengguna internet tersebut kan. Jadi semuanya punya hak yang sama dan kewajiban yang sama dalam penggunaan internet media sosial. Teori keutamaan bahwa yang utama di dunia adalah perilaku karakter, sikap dan akhlak yang baik. Itu utama. Pedoman dalam berkomunikasi, memperlakukan lawan bicara dengan baik seperti di dunia nyata walaupun di internet. Internet kan hanya menghubungkan kita atau memungkinkan kita memberikan jalan untuk kita berkomunikasi dengan jarak yang mengatasi jarak yang jauh. Jadi kita bisa berkomunikasi walaupun dengan jarak yang jauh menggunakan internet. Dalam bicara pun harus berlakulah dengan yang baik. Standar komunikasi sama baiknya di dunia nyata walaupun di internet ya. Tutur kalimat mencerminkan kepribadian yang baik. Gunakan simbol ekspresi yang sesuai dengan kondisi percakapan. Karena kan ada pedoman. Sama halnya kita berkomunikasi dengan secara langsung. Dasarnya sopan santun, mengucapkan salam, mengucapkan terima kasih. Kalaupun memberikan komentar emoticon itu yang sesuai. Saling menghormati. Karena kalaupun kita kebablasan, itu ada aturan. Ingat aturan. Adanya batasan dalam memberikan pendapat atau berkomentar. Oke, ini bisa dibaca ya teman-teman ya. Banyak ini biasanya. Saya jelaskan ke keamanan data. Keamanan data ya, saudara. Keamanan data dan informasi. Banyak materi. Jadi, siapa yang menguasai informasi terkait keamanan data ya? Siapa yang menguasai informasi, dia akan menguasai dunia. Ini pesan dari Pak Meo. Ya benar. Statement ini mencerminkan kita untuk sekarang, masa depan. Contoh hal yang sederhana. Ini perbedaan di Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan saat ini kita ya Perang Dunia Ketiga. Terbukanya informasi. Nah, kalau Perang Dunia Pertama itu menggunakan senjata. Berperang angkat senjata untuk menguasai dunia. Perang Dunia Kedua sama, berperang menggunakan senjata untuk menguasai dunia. Hanya saja senjatanya lebih modern, tapi masih perang, masih pertumpahan darah untuk menguasai dunia. Kalau sekarang, Perang Dunia Ketiga itu tidak perang, tidak berbentuk angkat senjata, tapi perangnya teknologi. Siap negara mana yang menguasai teknologi, atau kita ya, masyarakat Indonesia harus bisa menguasai teknologi untuk menghadapi perang terkait informasi agar kita bisa menguasai dunia. Jadi perang teknologi perang dunia ketiga ini teknologi yang menjadi manfaatnya, yang menjadi senjata perang. Karena keterbukaan informasi. Jadi siapa yang menguasai teknologi, maka dia akan menguasai dunia. Ya, jadi senjatanya seperti digambarkan, diilustrasikan seperti kamera. Karena keterbukaan informasi. Oke. Data dan persus informasi. Data itu nilai yang menggambarkan suatu fakta atau kejadian. Fakta, ya. Data yang belum diolah, baik itu gambar, simbol, suara, itu data. Nah, sedangkan informasi itu adalah hasil data yang telah diolah menjadi informasi. Diolah dalam bentuk yang lebih berguna bagi penerima, terutama kaitannya dengan pengambilan tindakan atau keputusan. Informasi itu bisa berupa dari hasil data yang telah diolah. Tapi informasi ini yang sering disalahgunakan
menyebarkan informasi yang tidak benar, hoax. Oke, lanjut. Contoh data dan informasi. Ini adalah data mahasiswa ITERA misalkan. Nama mahasiswa, program studi, asal daerah, dan tinggi badan. Ini data. Informasinya, informasi data adalah data yang telah diolah. Kalau data ini bicara tono, prodi, geomatika, Lampung, tinggi badan 159. Itu data. Kalau informasi itu telah diolah. Mahasiswa ITERA yang berasal dari Lampung itu Tono, Ahmad, misalkan ya, Wayan, dan memiliki tinggi badan rata-rata berapa? Itu informasi yang telah diolah. Ini contohnya data tinggi badan Anton 163 cm. Kalau informasi itu yang data yang telah diolah. Tinggi badan rata-rata program studi biologi adalah 164 cm. Jadi dia telah mengolah data yang ada. Ini informasi. Oke, lanjut ya. Kerugian akibat distorsi informasi. Jadi dari penyalahgunaan informasi, kerugian materialnya, berhentinya proses bisnis, hilangnya data berharga, kekacauan laporan keuangan yang bangkrut dan sebagainya, itu akibat distorsi informasi. Misalnya tahu informasi yang salah. Kerugian non material, timbulnya gejolak atau protes karena kesalahan informasi yang disampaikan. Nama baik perusahaan tercoreng. Ini kerugian non material. Dia dikatakan kerugian, tapi tidak berbentuk fisik. Tapi nama baik yang tercoreng. Ini persepsi atau pendapat masyarakat tentang perusahaan tersebut. Itu kerugian yang tidak nyata. Ini contoh akibat kerugian distorsi informasi. Ini terjadi di Telkomsel. Jenis-jenis kejahatan komputer, physical crime, personal crime, operation crime, communication crime, dan network crime. Ini bentuk-bentuk kejahatannya ya. Physical crime yaitu kejahatan bentuk fisik, infrastruktur pendukung dari informasi tersebut. Pencurian komputer, sabotase listrik, serangan teroris, kejahatan perang, pemberontakan, kudeta, itu bentuk fisik kejahatan. Komputernya dicuri, itu kejahatan. Personal itu kejahatan yang memanfaatkan kelemahan atau kelemahan pada pemegang akses. Di social engineering sering disebut dengan kriminal berpura-pura sebagai orang yang berhak mengakses informasi. Misalkan kriminal ini berpura-pura sebagai pemakai yang lupa password dan minta agar diganti dengan kata lain. Nah, jadi kan bentuk personal crime ini misalkan teman-teman atau seorang yang ingin mencoba menghack atau membuka Facebook orang lain. Di sana kan ada menu lupa password ya teman-teman ya. Nah, menu lupa password itu sering pertanyaan, di mana kota Anda lahir, siapa nama ibu Anda. Jadi itu salah satu jalan orang yang ingin berbuat jahat kepada seseorang, kepada individu orang. Itu bentuk kejahatan personal. Jadi dia pertanyaannya misalkan, siapa guru pertama Anda? Siapa nama orang tua, nama ibu Anda? Jadi itu dengan masukin jawaban pertanyaan itu, menunggu beberapa waktu, 1 kali 24 jam, dia bisa buka akses itu. Akses ini akun Facebooknya tersebut.
Itu social engineering. Itu bentuk personal. Karena membuat kerugian atau kejahatan kepada diri seseorang dituju. Operation crime, kebijakan atau prosedur yang digunakan untuk mengatur, mengelola sistem. Kebijakan ini kebijakan yang diatur sehingga menguntungkan pihak perusahaan tersebut. Communication crime, ini kejahatan komputer berikutnya, itu kelemahan dalam software yang digunakan untuk mengolah data. Memasang antivirus, trojan, sehingga dapat mengumpulkan informasi. Jadi kita download sebuah file di internet. Jadi kejahatan itu bisa masuk melalui virus. Jadi virus tersebut yang ada di komputer, kita itu memata-matai tanpa kita sadari. Hal-hal yang penting di dalam komputer kita, dia bisa membacanya dengan akses internet. Sifatnya seperti memasang antivirus, memasang virus, dan memberikan dampak negatif di intersepsi pesan lain. Network ini membanjiri saluran komunikasi dengan pesan-pesan. Serangan pada jaringan komputer. Ini network crime, bisa dibaca. Teknologi keamanan komputer, antivirus itu ada, harus serum untuk antivirus sekaligus mencari virus baru. Firewall, security patch, enkripsi, transmisi data dalam bentuk acak, dan audit control software. Ini kriptografi, ini terkait pengiriman pesan, teman-temannya. Jadi ini kalau ada mata kuliahnya sebenarnya, kalau yang mengambil jaringan, ini keamanan data. Ini disebutkan kriptografi adalah teknik matematika yang berhubungan dengan aspek pengamanan informasi. Jadi sebuah pesan yang asli agar sampai kepada tujuannya, benar-benar orang yang ingin kita berikan informasi, dalam prosesnya informasi data yang asli ini diubah menjadi kode-kode yang tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak berhak, sehingga sampai ke tujuan, dan si tujuan ini menerima pesan kemudian menerjemahkannya. Tujuannya digunakannya kriptografi antara lain adalah menjaga isi informasi dari siapapun yang memiliki otoritas atau kunci rahasia untuk membuka atau mengupas informasi tersebut. Nah, ini jadi teknik kriptografi. Ini adalah bagaimana kriptografi menerjemahkan sebuah informasi, mengamankan sebuah informasi. Jadi ini pengirim dan penerima, sender dan receiver. Nah, ini adalah pesan asli. Ya. Pesan asli kemudian dienkripsi menggunakan algoritma, menyembunyikan pesan yang asli ini dibuat kunci sesuai dengan algoritmanya, dan kemudian menjadi sebuah pesan enkripsi pesan yang tidak bisa dibaca oleh pihak manapun. Yang sering menjadi kejahatan itu di sini, ya, di saat pengiriman pesan. Apabila dia menerima pesan yang menjadi simbol-simbol ini, yang telah dienkripsi ini, yang telah diaman ini, dia menerima pesan, dia tidak bisa menerjemahkan kecuali pengirim pesan dan penerima yang tahu kunci tersebut. Jadi mengamankan data pada saat pengiriman tersebut, saat dari pengirim menuju ke penerima. Jadi kan kejahatan terjadi biasanya saat pengiriman data, saat data itu dikirim. Kemudian penerima menerima pesan yang berupa kode ini, dipecahkan lagi atau dibuka kuncinya menggunakan
enkripsi algoritma. Sehingga pesannya benar-benar bisa diterima atau layak diterima oleh penerima pesan. Kriptografi sebuah pesan yang disandikan itu atau dienkripsi dengan algoritma kata kunci. Kriptanalisis adalah tindakan untuk memecahkan algoritma kriptografi, baik itu dengan cara plain text, pesan asli dari ciphertext atau yang disandikan. Jadi kriptografi ini banyak algoritmanya juga, algoritma enkripsinya. Ini algoritma kriptografi ada Caesar cipher, DES, data enkripsi standar, AIS, eGamal, MD5 dan sebagainya. Nah, ini contoh Caesar cipher, contoh sederhana algoritma kriptografi. Misalkan seluruh abjad yang umumnya bergeser 4, bergeser 3. A itu diganti D, B itu berganti E. Bergeser. Kemudian Z, begitupun juga dengan Z menjadi C. Seperti itu ya. Misalkan ini ya. Pecahkan kode enkripsi dari teks berikut. Ada yang bisa? Yang bisa? Mundur. G ini mundur 3 huruf. Ayo apa? Nih, seperti ini nih. Caesar ini bukan Caesar yang nyanyi-nyanyi itu ya. Seperti ini. Kontak ini. Misalkan E. Ini sesuai dengan kuncinya, tapi ini tidak dibuatnya bergeser 3 huruf. Misalkan 3. G itu adalah K. Kemudian D itu dari sini Z. Ini enggak valid ya. Jadi sebuah enkripsi ini harusnya ada kunci atau kode bergeser 3 huruf. Misalkan 4. Jadi dari pengompokan kata-kata ini, pengompokan 4 atau 3, ini adalah kunci atau kode. Namanya juga kode ya. Itu enkripsi. Ini tindakan hukum dalam kejahatan komputer, tindak pidana, dan semua tindak pidana itu diatur hukum pidana KUHP. Kemudian contoh tindakan hukum, ini peraturan hukumnya ya, distribusi penyebaran informasi, intersepsi ilegal, tadi kasus kejahatan, ini contoh kasusnya Panama Papers. Sama keamanan data dan informasi, password, jangan pernah memberitahu password atau PIN Anda kepada siapapun. Iyalah ya. Apalagi terkait ATM, terkait media sosial kita, jangan pernah orang lain yang tidak kita percayai untuk kita beritahu password atau PIN kita. Jangan pernah mencatat password atau PIN ke dalam media yang tidak aman. Kertas atau oretan itu bisa dimanfaatkan orang.
dalam membuat password gunakan kombinasi huruf, angka, karakter, numeric, atau huruf karakter besar, karakter kecil, simbol. Itu akan membuat password kita lebih aman. Sulit untuk dibaca. Oke. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang ditanya? Nah, ini ada chat. Maaf Pak, izin bertanya, mengirim tugas melalui akun email pribadi tetap akan terkumpul kan Pak tugasnya di email Classroom? Iya, teman-teman yang bertanya kan tadi Pak review ya, pengumpulan tugasnya siapa saja yang sudah berhasil Pak terima, ini tugasnya Pak terima. Maaf Pak, pindah perangkat boleh. Maaf Pak, tadi tiba-tiba keluar karena jaringan. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang ditanya atau kita cukupkan pertemuan? Ya, teman-teman di sini kira ini nanti saja saya buat tugas. Jadi pertemuan kelima ini ya. Ini untuk penjelasan materinya ada di video ini. Ya. Oke, teman-teman, halo, kedengaran nggak ya? Ya, Pak. Maaf Pak. Kedengaran Pak. Dengar banget, jelas. Oke, sip. Dengar Pak. Jadi ada yang di komentar izin off cam nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa isi absen, yang tidak bisa absensi di pocket, isi absensinya manual di sini ya, teman-teman. Siap, Pak. Jangan lupa absen intinya. Nanti saya rekap, saya periksa memenuhi 80% kehadiran atau tidak. Diharapkan semuanya memenuhi pertemuan. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan hari ini. Teman-teman belajar individu, belajar mandiri ya, dengan media yang saya sediakan. Ya, kalaupun Anda bingung, sampaikan di grup ataupun di kolom komentar di Google Classroom. Ya, kita belajar. Ini adalah minggu kelima. Minggu ketujuh itu kalau nggak salah sesuai dengan kalender akademik itu sudah, kalau melihat di kalender akademik ya, melihat kalender akademik itu minggu ketujuh itu sudah UTS. Jadi pertemuan minggu ini nggak sampai 16 pertemuan kalau melihat dari kalender akademik. Jadi teman-teman siap saja, nanti diinformasikan ya. Oke ya. Silakan videonya pertemuan hari ini ditonton. Jadi saya menjelaskan tadi itu hanya mengulas atau mereview secara umum. Untuk penjelasannya ada di sini. Ya. Tampilkan teman-teman ya. Tampil ya. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Kalau tidak ada yang ditanya, kita cukupkan. Teman-teman belajar, jadi belajar mandiri. Dan minggu ini belum ada tugas. Ya. Mungkin minggu depan ya. Oke, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa poin-poin penting untuk dicatat. Mungkin itu akan keluar di UTS atau UAS-nya. UTS-nya. Ya, terkait keamanan data dan etika dalam pemanfaatan teknologi. Oke, demikian teman-teman, sehat terus. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Dadah, ya, Pak. ya, Terima kasih Pak. Bismillah. ya. Izin lab ya. Terima kasih Pak. Ya, bertemu minggu depan ya.